Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama dengan NIM 22650025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko cybercrime. Langsung saja ke materinya. Sini manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Nah, di sini ada risiko dan dampak cybercrime. Di sini ada risiko mencangkup pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampak di sini poin kedua, dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadi serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Di sini risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Nah, di sini untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Nah, di sini ada dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Di sini ada beberapa dampak yang dapat terjadi di cybercrime. Ini ada yang pertama itu kehilangan data. Jadi user ini adalah salah satu dampak cybercrime. Jadi user bisa kehilangan data. Yang kedua ada gangguan operasional. Jadi serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi. Nah, yang ketiga ada kerugian keuangan. Jadi keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum atau kerugian bisnis. Nah, yang keempat ada hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. Yang kelima ada penyalahgunaan identitas. Serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Yang keempat ada saksi hukum. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi usernya atau pelanggannya ini dapat menghadapi sanksi hukum dan denda. Nah, berikutnya ada juga risiko dan dampak cybercrime pada individu. Nah, di sini risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadi serangan cyber pada individu atau personal. Sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Berikut ada contohnya sih. Contoh dari dampak risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Nah, di sini ada risiko cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Di sini risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadi serangan atau aktivitas kriminal yang dituju pada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Poin kedua, dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadi serangan cyber. Di sini ada risiko cybercrime pada pemerintah atau negara. Risiko cybercrime adalah kemungkinan atau potensi serangan aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilitas, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Sini ada dampak dari cybercrime pada pemerintah atau negara. Dampak cybercrime adalah
konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadi serangan cyber atau kegiatan kejahatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Dan berikutnya di sini ada dampak cyber crime pada sosial, ekonomi, dan politik. Ini kita masuk dulu di dampak di sosial dari kejahatan cyber. Dampak sosial yang dapat ditimbulkan dari kejahatan cyber melibatkan sejumlah masalah yang memengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online dan mengubah perilaku online. Yang berikutnya ada dampak ekonomi dari kejahatan cyber. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber ini sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, maupun bahkan negara. Kerugian ini mencangkup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Nah, di sini yang terakhir ada dampak politik dari kejahatan cyber. Dampak politik dari kejahatan cyber di sini memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dengan menyebarkan propaganda atau manipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Yang pertama, kita bisa identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, pengembangan kebijakan dan prosedur. Keempat, ada proteksi dan pencegahan. Yang kelima, deteksi dan tanggapan cepat. Yang berikutnya lagi ada pengurangan risiko, pemulihan, evaluasi dan perbaikan, kemitraan dan kolaborasi. Di sini ada contoh kejadian kejahatan cyber peretasan yang terjadi di dunia di Indonesia. Ya, jenis kejahatan peretasan, risiko merusak. Sini risikonya merusak kredibilitas institusi atau masyarakat, mungkin kehilangan kepercayaan pada kemampuan institusi untuk menjaga data atau sistem digitalnya. Nah, dampaknya kerugian finansial, biaya pemulihan situs yang diretas atau peningkatan sistem keamanan dan proses investigasi memerlukan alokasi dana yang signifikan. Nah, di sini ada pihak yang dirugikan, institusi DPR pasti sebagai pihak yang mengalami peretasan. Yang kedua itu masyarakat dan pemerintah. Nah, contoh yang berikutnya di sini ada contoh kejahatan ransomware. Nah, risikonya di sini kelumpuhan sistem perbankan dan kebocoran data. Nah, dampaknya itu kerugian secara finansial, biaya pemulihan sistem dan pembayaran tebusan jutaan dolar. Nah, di sini ada juga pihak yang dirugikan, Bank Syariah Indonesia dan para nasabah bank. Itu adalah dua pihak yang dirugikan dalam Bank Syariah Indonesia itu dirugikan, harus mengganti kerugian yang tebusan jutaan dolar, sedangkan para nasabah bank ini mengalami kerugian karena data pribadinya bocor. Yang berikutnya ada serangan cyber, serangan DDoS. Ini contoh yang ketiga, serangan DDoS. Resikonya gangguan layanan atau server GitHub tidak dapat diakses. Nah, yang berikutnya ada dampak kerugian finansial, kehilangan pendapatan secara langsung dari pelanggan premium yang merasa terganggu. Yang berikutnya ada pihak yang dirugikan, pasti pihak GitHub-nya dan pengguna GitHub-nya. Dua pihak itu yang akan dirugikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.